Sahabat Hermina, bertemu lagi dengan saya Dr. Farah di acara podcast Hermina. Nah, kali ini kita kedatangan dokter cantik, Dr. Hilda Sasdianita, dokter spesialis ortopedi atau bedah tulang. Ya. Karena Dr. Hilda adalah dokter spesialis ortopedi, maka topik kali ini kita akan membahas mengenai patah tulang nih, Dok. Oke. Langsung saja ya, Dok ya. Jadi patah tulang itu kan ada tanda-tandanya ya, Dok ya. Kalau tanda pasti seseorang itu mengalami patah tulang itu apa saja, Dok? Oke, jadi pasien atau seseorang yang patah tulang itu sebenarnya ada tanda pasti dan tidak pasti. Kalau misalnya tanda yang tidak pastinya itu adalah salah satunya bengkak atau adanya kemerahan dan nyeri. Tapi kalau tanda pasti itu yang pasti pertama kita contoh tulang tangan misalnya patah, kalau misalnya tanda pastinya adalah yang harusnya ini lurus, dia akan kayak membuat sendi baru, jadi kayak bisa gerak gitu. Dan kalau dilihat dengan mata biasa seperti ini, dia akan yang tadinya lurus biasanya bengkok atau bentuknya yang tadinya lurus gini jadi seperti atas bawah. Dan yang selanjutnya adalah adanya bunyi atau rasa kretek-kretek. Kalau orang mungkin biasanya, tapi itu sebenarnya nggak boleh dicari sih. Kalau tanda yang kretek-kretek itu biasanya nggak sengaja ketemu. Nah, itu adalah tanda pasti dari patah tulang. Oke. Gitu. Jadi tadi ada yang pasti, ada yang tidak pasti. Tidak pasti. Yang pasti tadi memang ada deformitas gitu ya. Iya, deformitas, betul. Kemudian ada bunyi, krepitasi. Baik, Dok. Kemudian untuk pertolongan pertama nih, misalnya ada, mudah-mudahan enggak ya, ada sahabat Hermina yang mengalami patah tulang nih di rumah sebelum ke rumah sakit. Untuk pertolongan pertamanya bagaimana, Dok? Oke, jadi kalau misalkan ada yang patah tulang, yang pertama kali harus dilakukan adalah hindari dulu penyebab patah tulangnya itu, misal kecelakaan atau jatuh dari mana atau kena ketiban barang berat atau apa, itu harus disingkirkan dulu gitu ya, diamankan dulu pasien yang atau korbannya ini harus diamankan dulu. Setelah itu kalau misalkan pada tangan atau kaki, kita yang paling simpel adalah kita bisa melakukan pembidaian. Jadi bisa cari papan atau sebuah alat yang apapun itu yang bersifat datar dan panjang, dan itu bisa ditaruh di bagian yang patah tulang tersebut. Lalu dibantu dengan diikat. Mungkin kalau misalkan contoh pada tangan lengan bawah itu kita taruh satu misal gitu ya papan, bisa diikat tiga ikatan lah. Jadi supaya tujuannya supaya satu mengurangi nyeri dari pasien atau korban itu sendiri. Kedua, kita bisa menghindari adanya kerusakan yang lebih parah. Misalkan patah tulangnya biar tidak semakin goyang atau apa. Nah, itu tujuan dari bidai. Dan itu yang paling bisa dilakukan, paling simpel lah bisa dilakukan pada pertolongan pertama pada korban atau pasien yang patah tulang. Oke, jadi kita kalau bisa jangan banyak digerakkan justru ya, Dok ya. Iya. Patah tulang itu dengan karena nyeri sekali kan kalau patah tulang itu. Oke, jadi distabilisasi ya sahabat Hermina. Kemudian itu kalau yang patah tulang mungkin di tangan atau di kaki, Dok. Kalau misalnya di spine atau di tulang belakang itu sama nggak, Dok? Tata laksananya untuk di pertolongan pertama di rumah. Benar. Jadi kalau pada tulang belakang itu sendiri beda ya, sebenarnya mirip sih, prinsipnya sama. Jadi imobilisasi, jadi jangan digerakkan, dan untuk bagaimana caranya mengurangi nyeri dari pasien tersebut. Nah, tapi bedanya kalau misalkan tulang belakang itu kan lebar ya atau luas penampangnya. Kalau tangan atau kaki kan ya udah panjangnya segini aja gitu. Tapi yang kalau pada pasien patah tulang belakang, yang pertama jangan digerakkan, atau biasanya kan orang kalau misalkan kecelakaan atau jatuh dari mana, bingung kan, asal angkat aja gitu, maksudnya diangkat. Sedangkan di tulang belakang ini banyak banget syaraf. Dan itu banyak, kalau misalkan di bagian tulang belakang yang leher atau yang bagian atas itu dia mempersyarafi pernafasan gitu. Sedangkan kalau yang dari punggung ke bawah itu mempersyarafi tangan, kaki, dan sebagainya. Jadi harus lebih hati-hati gitu. Jadi jangan asal diangkat aja gitu. Karena kalau diangkat aja takutnya yang tadinya patah tulang aja jadi cedera syaraf juga gitu. Jadi pertama kalau untuk patah tulang belakang, pergerakannya harus benar-benar rata. Jadi kita pasang papan juga sama. Tapi posisinya jangan sampai pasien itu kayak
kanan kiri gitu loh. Jadi harus bener-bener datar gitu. Kalau perlu kaki dan badan miringnya bareng-bareng gitu. Jadi pasang papan baru dibawa ke dipindahkan. Iya gitu. Itu sih yang membedakan itu. Kalau misalkan tangan kan pasang bidai gerak biasa nggak masalah gitu sih. Oke, jadi tadi pertolongan pertamanya ya dok ya. Kemudian pada saat di rumah sakit, biasa kan ada tuh sahabat Hermina yang bingung, aduh saya mestinya dioperasi aja atau saya takut dioperasi, saya pengennya pasang gips aja. Nah itu biasanya kapan sih dok pasien itu harus dioperasi atau mungkin bisa pasang gips aja? Oke, jadi ini sebenarnya tidak mudah untuk dijelaskan karena yang pasti kita harus melihat dulu kondisinya ya. Karena tiap masing-masing pasien, jenis patah tulangnya semua berbeda-beda. Tapi yang pasti kalau misalkan memang patahannya cukup parah, itu dilihatnya macam-macam nih dari range-nya, derajat kemiringannya, jenis patah tulangnya hancur atau tidak, dan sebagainya. Pertimbangannya sangat banyak. Jadi kalau misalkan memang kondisinya parah yang sesuai dengan indikasi, ya mau nggak mau harus dioperasi. Tapi kalau misalkan memang ternyata ini mulai dari derajat kemiringannya atau retakannya tidak terlalu parah, mungkin bisa dilakukan tindakan gips. Jadi kembali lagi kita tidak bisa memutuskan dengan mudah ya, karena memang harus ada pemeriksaan atau pertimbangan yang lebih dalam untuk menentukan tindakan. Jadi balik lagi sahabat Hermina, jika ada yang mengalami patah tulang, mungkin bisa langsung dikonsultasikan ke dokter spesialis ortopedi karena tidak semua kasus itu sama ya dok ya. Baik. Tadi kalau misalnya untuk penyembuhannya nih dok, penyembuhannya itu ada nggak sih faktor-faktor yang mungkin bisa memperlambat penyembuhan dari patah tulang tersebut? Oke. Kalau untuk pasien, kita ngomong pasien dewasa ya. Kalau untuk pasien dewasa, misalkan setelah patah tulang, terus dilakukan memang ada tindakan operasi, pemasangan pen dan lain-lain. Apa sih yang membuat penyembuhan itu jadi lebih lama gitu ya? Jadi yang paling sering terjadi zaman sekarang itu adalah satu merokok. Itu paling penyebab paling sering untuk penyebab paling sering terjadinya pelambatan dari penyembuhan tulang gitu. Yang kedua konsumsi alkohol, dan yang ketiga nutrisi dari makanan. Jadi misalkan pasien setelah operasi makannya nggak yang bergizi dan mungkin kurang nutrisinya, itu juga sangat bisa mempengaruhi. Dan yang keempat, yang paling sering kalau misalkan nih dokternya sudah memberikan advice atau minta ke pasiennya, ayo bu latihan, atau ayo pak latihan ya, misalkan napak atau latihan dari sendi-sendinya tapi tidak dilakukan, itu juga bisa memperlambat gitu. Yang banyak belum tahu nih gitu, karena memang tulang itu harus, kalau misalkan sudah waktunya sesuai advice dari dokternya yang menangani, memang sudah saatnya untuk dilatih dan itu tidak dilatih, kadang tulang ini jadi yang harusnya dia bisa tumbuh dengan cepat karena tidak dirangsang, akhirnya malah semakin lama gitu pertumbuhannya. Itu sih. Jadi tadi faktornya ada yang memang nutrisi ya dok ya, tentunya juga jangan merokok, hindari juga alkohol, sama untuk aktivitas misalnya pasca operasinya harus tetap dilanjutkan sesuai advice dari dokter spesialis ortopedi. Iya betul. Baik, terima kasih dokter, sudah sangat lengkap penjelasannya dari mulai cara mendeteksi patah tulang, kemudian pertolongan pertamanya, kemudian kapan harus digips atau kapan harus dioperasi, sampai dengan terakhir harus apa saja yang mungkin akan memperlambat penyembuhannya. Terima kasih dokter atas waktunya, sudah bersedia hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih juga. Dok. Jadi sahabat Hermina, bagi sahabat Hermina ingin konsultasi lebih lanjut ke dokter spesialis ortopedi kami, bisa melalui call center, bisa melalui website, dan bisa melalui Halo Hermina. Baik, terima kasih dok. Oke, terima kasih.